Sorry, Lagi, tadi itu kendala teknis. Oh, pertama-tama saya bersyukur ya pagi ini masih bisa apa nyam, siap-siap nyampein karena semalam itu tiba batuk nggak berhenti gitu. Saya udah, waduh, semoga ini paling nggak pagi ini dikasih stop dulu lah biar bisa sharing dulu gitu. dikasih sembuh, bukan kasih stop. Kasih sembuh total. Masih sih kok. Ya, tapi mari kita fokus ya buat ke sini. Tema kita hari ini dipilih Allah. Jadi di mana di sini saya mau mau menyampaikan bahwa kita ini dipilih, benar-benar dipilih sama Tuhan supaya jadi umatnya gitu ya. Eh, Mungkin pertama-tama saya minta Coach Simon ya baca Ya, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. ya. Sorry. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Oke, thank you Coach Simon untuk Yap, pembacaan firman-Nya. Dan hari ini bakal lebih banyak lagi karena memang temanya tentang Simon ya hari ini ya. wih, mantap, baik. Nih, teguran Ya, keras nih buat saya nih. ya tadi dari pembacaan tadi saya ambil beberapa poin ya. Pertama, Yesus itu kan lihat dua dua perahu ya, tapi dia pilih perahunya Simon satu. Jadi memang pertama dia pilih perahunya Simon. Terus kedua dia bilang ke Simon suruh tebar jala ya. Ya, Tapi jawaban Simon kan apa sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tapi ya, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. ya, Itu dari situ apa ketaatan Simon ya, walaupun istilahnya baru kenal gitu ya, disuruh nurut itu suatu mungkin suatu potensi yang Tuhan lihat di dalam Simon ya di situ. Dan akhirnya memang dapat ikan banyak. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat ketika Simon melihat bahwa itu dapat ikan banyak, dia terus langsung tersungkur di depan Yesus dan bilang, "Tuhan pergi daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Nah, itu potensi kedua yang saya lihat di Simon ya. Dia itu orangnya apa? Boleh dibilang rendah hati sebenarnya,
sadar diri juga. Terus next, eh, makanya terakhir Tuhan Yesus langsung bilang ke apa Simon dan teman-temannya yang lain, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi ini dari sini jelas-jelas bahwa Tuhan itu milih, memilih eh, memang beberapa orang yang di situ, tapi saya sorot di sini Simon Petrus. Nah, di sini kita lihat ya Petrus itu dipilih kan bukan gimana-gimana, maksudnya eh, dia nelayan, terus juga kalau kita lihat selanjutnya nanti kan memang ada potensi-potensi dari awal tadi ya, firman yang kita baca tadi. Cuman juga nanti kan si Petrus ini banyak apa suka ceplas-ceplos, terus impulsif ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya ya tentang Simon Petrus ini. Om, oh sorry, saya lupa. Tentang ini ya. Jadi Simon Petrus ini juga menggambarkan tentang diri kita ya. Maksudnya kita ini kan dipilih Tuhan, tapi juga apa namanya? Mungkin pada saat dipilih kita ngerasa apa salah pilih nggak ya Tuhan kok milih milih saya gitu buat pelayanan, buat apa gitu kan. Tapi di sini saya mau sorotin seperti di slide ini ya. Tetapi apa yang bodoh bagi manusia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi di sini Simon Petrus ini malah dipilih karena Tuhan nggak milih orang-orang yang di dalam apa bait Allah atau si orang-orang Farisi atau apa, tapi dia pilihnya Simon Petrus gitu loh, untuk nantinya menggembalakan umat-umatnya. Nah, baik. Tapi prosesnya itu nggak smooth apa kalau kayak dunia trading bilang up only itu nggak ada kayak gitu. Ini di sini prosesnya selalu kayak grafik naik dan turun, naik dan turun. Salah satu contoh keberhasilan, saya soroti yang paling besar aja ya, keberhasilan Simon Petrus itu yang diakui Yesus adalah boleh dibaca siapa ya? Kok Simon Matius 16 ayat 15 sampai 23. Matius 16 ayat 23. Enggak, 16 5 antara ayat 15 sampai 23. 18 sampai 23. 15 sorry, 15. Oh, 15. Oh, Matius 16, 15, 23. Matius 16 ayat 15 sampai dengan 23. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Stop dulu kok. Yuk, Jadi di sini apa apa namanya ada penyataan dari Bapa di surga ya kepada Simon bahwa Yesus itu Mesias gitu. Itu benar-benar apa maksudnya sesuatu yang spektakuler ya buat Petrus juga di sini Petrus dibilang
pernyataan awal dari Yesus buat Petrus bahwa engkau adalah Petrus. Satu pertama di sini ganti nama ya dari Simon menjadi Petrus. Terus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi dari sini pentasbihan Petrus menjadi pemimpin jemaat Kristen di masa depan. Itu sesuatu pencapaian yang luar biasa dari Simon Petrus. Selanjutnya bisa dilanjutin ke Simon. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, sebab engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah ini ya manusiawi ya, jadi ya kayak kita juga up and down gitu. Ada Iya, keberhasilan, ada kegagalan. Dan di sini ironisnya itu, ya itu lucunya saya soroti dari Petrus ini baru aja dibilang apa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nggak lama, mungkin saya nggak tahu ya ini perikopnya waktunya dekat atau enggak, tapi maksudnya satu perikop kemudian dibilang apa nyahlah iblis gitu loh. Baru aja dibilang dipuji, sekarang dimarahin kurang lebih kan seperti itu. Nah ini manusiawi kayak kita gitu. Ada naik, ada turun. Mungkin saya kasih contoh satu lagi. Saya baca sendiri aja di sini. iya. Bro, aku Matius. siap-siap ya. Oh, mau off cam dulu ya. Aku siap-siap ya. Mohon Oke, izin ya. Thank ya. you. Saya bacain dari Matius 14 ya, ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini suatu keberhasilan juga, apa? Karena iman percaya dia sama Yesus, dia langsung, maksudnya impulsif ya. Pokoknya Tuhan suruh aku jalan beratas di atas, langsung dia bisa jalan gitu. Kita belum tentu ya bisa kayak gitu ya. Tapi selanjutnya, ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Lah, belum lama keberhasilan dia udah panik lagi, udah takut lagi. Nah, lanjut lagi, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Maksudnya di sini berarti baru aja berhasil, terus bimbang, ragu, tenggelam, terus akhirnya dimarahin sama Tuhan gitu loh. Nah itu kan ya, ironis tapi juga manusiawi. Nah mungkin kita di sini juga ya, dalam kehidupan kita ada saat-saat yang dimana apa kita saya istilahkan momen naik ya, naik tuh secara rohani ya, naik apa dekat sama Tuhan, maksudnya apa kita dapat pertolongan, mujizat, pencerahan dan lain-lain, momen-momen yang pokoknya top lah gitu di hidup kita. Tapi ironisnya juga kadang-kadang nggak lama atau nextnya itu kita bisa tiba-tiba turun sampai titik-titik yang rendah gitu loh. Seperti lupa atau apa atau mungkin malah ragu-ragu. eh Apalagi ya banyak lah ya momen-momen di mana kita jatuh juga gitu loh. Bahkan kadang-kadang juga apa jatuh dalam dosa atau kegagalan-kegagalan lain gitu. Mungkin salah satunya yang sering kita itu kan dalam rumah sendiri itu kan problem ya seringnya itu kita sering jatuh di situ atau mungkin di jalan atau di tempat kerjaan gitu. Nah itu
eh, sesuatu yang sering kita lakuin gitu. Dan ini memang dari awal seperti di Petrus juga udah terlihat ya maksudnya. Nah, tapi apa namanya? Sorry, oh ini 14. Nah, tapi salah satu momen kegagalan Petrus yang paling besar di sini adalah saat dia menyangkal Yesus. Terang-terang muridnya tapi bilang, aku tidak kenal dia gitu. Nah, itu kan apa namanya? Sorry, itu benar-benar suatu apa ya? Sesuatu yang cukup fatal sebenarnya. Kayak kayak kita bilang saya nggak mengenal Tuhan gitu. Nanti kalau Tuhan di sana bilang saya nggak kenal kamu gitu kan juga nggak enak juga kan, bukan nggak enak lagi ya, cilaka gitu maksudnya. Nah makanya ini makanya saya bilang ini satu momen kegagalan yang cukup fatal dari Petrus. Tapi di sini Tuhan itu menolong ya, kayak tadi juga waktu di berjalan di atas air tadi, walaupun Petrus bimbang, tenggelam, tapi tetap tangan Tuhan menolong gitu. Itu sesuatu yang perlu kita tanamkan dalam hati, bahwa itu memang begitu adanya, Tuhan akan selalu tolong kita. Oke, next pointnya ini kita mungkin bisa gagal, tapi tangan Tuhan itu selalu menolong ya. Jadi akan selalu ada pemulihan gitu. Di sini saya mau minta tolong dibacain Pak Lukas ya. Tolong Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 1. 21 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Simon kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah Petrus karena Yesus berkata kepada ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segalanya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Stop dulu, Kas. Nah, di sini apa sesuatu yang keren dari Tuhan Yesus ya. Di sini saya lihat Tuhan Yesus itu menegur dengan lembut sekaligus ngasih tugas ke Simon Petrus di mana nanti di kemudian hari dia akan mengembalakan domba-domba Tuhan dan menjadi kepala gereja yang pertama ya. Silakan dilanjut, Kas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan kepadanya menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah sesudah mengatakan demikian, berkatalah kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Di Petrus sini kita Hah? ya, thank you, Tas. Di sini Boleh. kita lihat ya di ayat ke-18 sampai 19 ini apa namanya? Tuhan Yesus secara eksplisit di sini bilang gimana Simon akan berakhir gitu. Simon Petrus akan mati gitu ya. Eh terus malah terakhir Tuhan Yesus ikutlah aku gitu. Ini
kalau bukan Simon Petrus nggak bisa kayak gini. Maksudnya dibilang nanti matimu kayak gini gitu kan, kamu akan sengsara dan lain-lain. Tapi Tuhan Yesus bilang ikutlah aku dan akhirnya kan Simon juga beneran ikut gitu maksudnya. Itu suatu karakter luar biasa yang membuat makanya Simon ini dipilih sama Tuhan dari awalnya gitu. Suatu potensi-potensi yang Tuhan Yesus bisa lihat sendiri. Dan itu juga berlaku buat kita ya. Kita juga bisa boleh satu dipilih, kedua mungkin bisa up and down. Saat gagal pun juga Tuhan akan selalu kasih pemulihan, mungkin teguran-teguran halus dan keras, juga tugas-tugas yang baru selalu. Nah ini tadi ya misi yang baru dari Simon ya. Terus juga ini panggilannya buat kita. Nanti eh, kita bisa lihat ini di surat dari Petrus sendiri buat jemaat. Saya bacain ya. Eh, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Sorry. Di sini ada suatu peneguhan, terus juga tugas, terus juga pengingat bahwa kita dulu tuh bukan umat Allah, tapi dipilih jadi umatnya. Dulu yang tidak dikasihani, dipilih supaya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Itu sesuatu yang berharga buat kita untuk kita pegang sampai kapanpun juga. Sebagai penutup, ini saya bilang tuh dapatkan ya, Tuhan itu nggak memanggil yang sempurna, tapi Dia menyempurnakan yang terpanggil. Makanya berbahagialah kita yang sudah dipilih dan dipanggil sama Tuhan. Dia akan membimbing kita untuk mencapai pada kesempurnaan sesuai dengan kehendaknya. Itu aja dari saya. Thank you. Baik, thank you, Dra. Ini Pak Simon belum kemana nih atas hebat firmannya ya. Hmm, Jadi eh, mungkin boleh saya mulai dulu, nanti dibantu yang lain. Ya, jadi ini persis mungkin persis seperti yang kemarin saya sempat sharing kan ke si 37 ya. Kalau pas saya ke 37 itu kan saya sempat ya bahkan sampai nangis gitu kan ya ngobrol gitu kan ya. Saya merasa semenjak dulu saya merasa berdosa gitu kan ya benar-benar habis gitu kan ya. Indra mungkin tahu lah kami ini. Terus sejak seperti MPI saya diberkati Tuhan, tapi eh, akhir-akhirnya saya kan cerita di 37 gitu kan ya. Saya bimbang gitu kan ya. Ini apakah Tuhan akan menyertai saya terus? Gitu. Ya itu seperti seperti itu gitu kan. Dan benar ya di situ kita dikasih ujian naik turun naik turun naik turun, dikasih ujian kecil, kasih bentrok dengan si A, si B, si C gitu umpamanya, dan harus bagaimana kita merespon hati kita gitu kan ya. Nah, cuman satu sisi kemarin ada hal kecil yang kemarin saya sempat cerita juga di grup, itu hal kecil ada itu walaupun hal kecil, tapi itu membuat hati saya jadi istilahnya eh, kembali percaya lagi kepada Tuhan bukan, tapi itu memang saya tetap seharusnya tidak boleh begitu ya, karena saya mau pertimbangan Tuhan, tapi dengan hal kecil yang saya terima itu, saya merasa itu tadi, sebenarnya itu Pak, yang kemarin saya cerita ya. Saya malam-malam entah kenapa, tiba-tiba mobil saya kan nggak bisa hidup itu kan ya. Itu cuma hal kecil itu Pak, itu. Itu bolak-balik sampai minta tolong 5 orang, nggak ada yang bisa datang. Nggak bisa datang semua gitu kan ya. Nah, terus akhirnya ada satu orang mau datang tapi nilainya mahal. Ah Pak, lu yang bener aja Pak kalau udah segini.
Nah, entah kenapa saya sebentar lagi, saya minta tolong sama Tuhan. Aduh, saya tiba-tiba ingat Tuhan ya gitu ya. Aduh Tuhan, tolong bantu saya gitu loh. Ini mobil kenapa gitu? Padahal nggak masalah. Jadi semuanya normal semua, lampu semua semuanya normal semua. Tiba-tiba saya hidupin itu nggak sampai 5 menit hidup. Nah, saya juga bingung. Ini kenapa ya? Sebenarnya padahal tadi udah hampir setengah jam 1 jam itu mati gitu loh. Nah, di situ saya merasakan walaupun itu hal kecil, tapi saya merasakan tuh benar-benar Tuhan membantu saya lagi gitu loh. Jadi itu membuat saya percaya lagi kepada Tuhan bahwa ya Tuhan masih menyertai saya gitu loh di situ. Jadi kebimbangan saya di situ tuh menjadi menghilang. Itu gara-gara hal kecil tersebut gitu loh. Bahwa saya merasa oh oke berarti Tuhan masih dan karena kebimbangan saya ada satu kan, apakah Tuhan masih menyertai saya gitu kan ya. Nah, tapi setelah hal itu kecil saya merasa wah ini hebat ya padahal dan itu karena apa karena hal itu terjadi setelah 5 atau berapa menit lah setelah saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan ini tolong kenapa mobilnya ini ya tolong bisa dihidupin itu kan ya tiba-tiba tuh hidup sendiri gitu. Saya juga bingung gitu ya serius sampai sekarang pun normal ini sama sekali kita udah pakai berkali-kali pun sampai sekarang normal nggak ada kendala gitu loh. Itu yang saya rasakan ya. Terima kasih mungkin silakan mungkin dilanjut yang lain yang ada keperluan pagi. Ya, Shalom, Ya, Pak Indra, Pak Lukas, Pak Yosef, Pak Sigit, ya, dan kawan-kawan yang lain, Pak Abraham, Pak Ferry, Pak Irfan, semuanya ya, Pak Marti, Pak Randy, Pak Freddy, Pak Niko. Saya pribadi sangat diberkati ya dengan Pak Indra bahwa pilihan tema judul pagi ini untuk sharing di Mesbah Harmonikual apa Brotherhood ya, itu tepat sesuai dengan apa yang uh, saya alami menurut saya pribadi ya. Jadi ini konteksnya ke saya dulu nih. Jadi nggak ada bermaksud ke siapa-siapa. Satu, kemarin tuh pas pagi kuliah online sekolah saya STT, misalnya lagi nyelesain S1 saya untuk di teologi ya. Dosennya tuh ngomong gini, karena uh, judulnya mata kuliahnya tuh manajemen gereja dan pembinaan warga gereja. Dia ngomong begini, kalau kamu dipilih menjadi seorang pemimpin gereja, gembala gereja, staf penggembalaan itu karena kapasitas dari Tuhan. Jadi bukan bukan iseng tuh gembala kamu milih, bukan karena kebetulan gitu ya. Jadi kalau kita dipercaya itu karena Tuhan lihat kapasitas kita, Pak Sigit. Tuhan lihat kemampuan kita lewat pemimpin yang menunjuk ke kita. Jadi saya tuh kemarin sangat diteguhkan, dikuatkan karena baru sekitar 2 minggu yang lalu saya ditabiskan untuk membantu penggembalaan ranting dari sebuah cabang di belakang airport Soekarno Hatta itu di Dadap itu punya punya cabang atau punya rantingnya di Palem. Nah, rumah saya ke Palem. Jadi saya ditabiskan. Menurut saya sempat ragu ya. Ya seperti Pak Indra sempat ragunya itu iso ora ya, bisa enggak ya. Terus apa benar saya? Banyak orang kan eh, kita kadang-kadang melihat diri kita sendiri ya Pak Indra ya. Kita ini banyak kekurangan, banyak banyak apa ya, banyak kelemahan gitu ya. Tapi kemarin dosen tuh ngomong kalau kita dipercaya, ditunjuk, itu berarti ada kapasitas yang memang uh, Tuhan lihat lewat pemimpin kita, lewat gembala kita. Termasuk di kantor, di pekerjaan. Saya percaya kalau orang nunjuk kita, memilih kita, menerima kita, karena memang mereka melihat ada kapasitas. Itu saya bersyukur gitu ya. Kalau saya juga di sekuler juga puji Tuhan, artinya di marketplace masih ada sing nerimo yang terima saya ya Pak Indra ya. Menurut saya itu anugerah. Dan saya mau ingetin pelayanan, pekerjaan, berkat, mujizat itu ada di sini Pak, Pak Lukas. Yakobus 1 ayat 17. Pak Lukas nanti baca. Bahkan mobilnya Pak Lukas bisa nyala kembali, hidup kembali di tengah-tengah apa ya kemustahilan yang tadinya nggak ada yang bantu.
Yakobus 1 ayat 17 itu berkata, setiap pemberian yang baik, yang sempurna, datangnya dari Bapa di surga. Tidak ada pertukaran, tidak ada bayangan. Artinya nggak ada yang kebetulan tuh Pak Lukas. Nggak ada yang kebetulan. Tapi memang itu Tuhan yang ngasih. Jadi bukan soal pelayanan toh, bukan soal pekerjaan toh, tapi juga berkat-berkat yang kita terima, mujizat kita terima, kesembuhan. Itu kalau kita bisa menerima, itu Yakobus 1 ayat 17 saya pegang, Pak. Setiap pemberian yang baik datangnya dari atas. Yang sempurna datangnya dari Bapa di surga. Tidak ada pertukaran, tidak ada bayang-bayang, tidak ada kebetulan. Jadi saya mau ingatkan seperti Simon pagi ini dipilih Tuhan, kamu akan memegang kunci kerajaan maut ya kan. Terus kamu juga akan menggembalakan ya. Dari ini berdirilah jemaat Tuhan. Itu karena Tuhan lihat kapasitas kita. Walaupun di sisi manusia banyak orang bilang gini, siapa dia? Ah, orang jatuh bangun dalam dosa kok. Masih ngerokok kok. Ah, masih berzina kok dan sebagainya. Mungkin masa lalu kita udah udah buruk gitu saudara ya. Tetapi saya mau bilang, bila kita seperti Tuhan. Kau coba mungkin sama Simon. Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Loh, itu dosanya Simon tuh Pak Indra itu dosa bayangin, menyangkal kenal Yesus tuh, 3 kali loh. Saya kalau andai kata suatu hari di Surabaya, terus pas Pak Yosef ketemu saya mungkin di GSJS ya suatu hari Pak Yosef ya kuasa khotbah di GSJS misalkan ya dalam nama Yesus gitu ya. Khotbah GSJS Pak Yosef duduk paling depan. Pastorius, sopo kue? Enak wae, ngaku-ngaku sekali gitu. Dikejar sampai pintu. Pastorius, duh, sampean sopo ya? Panjenengan sopo ya? Gak kenal aku. Terus ini kurang ajar kampret ini. Iki bocah ning BR 37 tak jadiin ketua BR 61 ya syukur 60 ya maksudnya 61 lagi. Sorry Pak Lukas. Saya nggak mau melangkahi BR 60 ya. Kurang ajar nih. Eh, depan lagi di halaman aku mau naik mobil. Pas masih teriak, Pak Yus, masuk lali sama aku. Ingat nggak 27 Desember nih Tomang ngomongin Pak Julius. Aku sing doaan lo sampean lo. Sing potong tumpeng malah aku yang disuapin tumpengnya Pak Yus. Misalkan. Saya bikin, sopo Pak Yus, gak kenal aku. Pak Yus saya rasa gini. Oh, tak sumpai gue yo. Tapi Pak Yus gak gitu Pak Yus. Pak Yus gak gitu. Gitu. Ini Yesus itu 3 kali disangkal melek-melek. Saya nggak kenal dia. Nggak kenal dia. Itu udah jahat banget. Siapa yang menolak anak, menyangkal anak itu, waduh. Tanyalah dosanya Pak Yosef, tanya. Itu kayak apa hukumannya gitu. Tapi Yesus masih datang. Simon, apakah kamu mengasihi aku? Iya, guru. Iya, Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Tuhan nggak lihat masa lalu kita, Pak Lukas. Tuhan nggak lihat kekurangan kita. Tapi manusia suka menghakimi kayak apa. Mencibir kayak apa. Saya tutup ya. Kemarin di Poti itu, saya bersyukur Pak Yusuf buat saya perpisahan yang manis banget. Karena kan saya udah lepas dari GKRI Diaspora City Center. Saya tutup di sini. Jadi beberapa orang juga memang terjerat utang. Saya bilang 4 pilar kehidupan, kerohanian perhatiin, keluarga perhatiin, kesehatan perhatiin, keuangan. Saya kasih judul sama kok, aku bisa khotbah terakhir, reparasi kehidupan. Saya tutup di sini. Suatu hari saya tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya masih berhutang? Kenapa kok hamba Tuhan berhutang? Kenapa kok ada pendeta berhutang? Kan bikin malu naik turun mimbar lagi. Gimana itu naik turun mimbar kok berhutang? Bikin malu sedunia aja. Ya diem ya. Ya. Padahal kita nggak tahu peperangan orang sesungguhnya. Apa yang terjadi. Suatu hari saya berdoa Pak Yosef. Tuhan tolong kasih jawaban saya.
Kenapa ada hamba-hamba Tuhan masih berhutang? Mending kalau berhutang ya saudara. Saya ada punya teman full-timer. Dulu di gereja yang lama banget. Uang persembahan gereja itu diambil Pak Sigit. Jadi dia tukang ngambil hitung persembahan. Yang nyetorin ke bank. Dia ambil uang persembahan. Uang perpuluhan. Itu mungkin gak cuma sekali Pak Sigit. Berulang kali baru ketangkep basah. Itu jumlahnya nggak kecil, gede. Ada yang pegang setoran ke bank. Nyetor uang uang diakonia, uang persembahan, uang perpuluhan. Kenapa ada orang jatuh dalam keuangan? Ya, suatu hari saya duduk di keluarga Allah, di keluarga Allah. Pastor Jonathan Setiawan tuh ngomong gini, suaminya Nita Setiawan, anaknya pendeta Ubaja Setiawan, keluarga Allah Solo, yang di PIK dekat rumah saya. Dia ngomong gini, saya itu waktu ke Jakarta dibilang gini, pendeta kok lancai, biasa aja. Pendeta kok kayak mohon maaf kere gitu ya. Karena memang dia pakainya jeratan kan pakai putih hitam dia senang. Biasa aja. Tiba-tiba saudara, yang ngomongin dia itu pendeta-pendeta besar. Yang ngomong dia pendeta-pendeta besar. Yang ngomong dia itu. Yang di YouTube terkenal gitu. Tiba-tiba Pak Jonathan malah ditelepon. Pastor Jonathan, iso gak bantu aku? Iso gak bantu aku? Bantu apa ya? Bayarin utang aku. Kaget Jonathan. Hah? Bayarin utang? Emang punya utang Pak? Iya, maaf Pak. Aku juga bingung. PK juga gede. Persembahan juga gede. Bagi mandi YouTube sudah terkenal. Tapi utang juga jangan. Dan itu nggak sedikit. Sekitar 2, 3, 4 orang. Tiba-tiba Jonathan tuh begini. Dalam hatinya Jonathan gini. Gua nggak kasih. Lu ngatain gua lancai. Ngatain gua kiri, gembel. Apa yang dilakukan Jonathan? Nggak begitu. Berapa Pak? Bapak butuh. Saya bayar. Dibayarin, diselesaikan setelah utang-utang. Tapi habis itu mungkin. Boleh nggak saya mentorin Bapak soal keuangan? Boleh nggak saya temenin Bapak soal manajemen hutang? Boleh nggak saya dampingin Bapak? Itu yang keren. Yang pertama ya, hutangnya dibayarin, dikonsolin, ditemenin, dirangkul, diajarin manajemen keuangan dan hutang. Yang terakhir lebih gila lagi yang ngomong apa? Stop ya, jemaatku GBI keluarga. Stop ya. Jangan pernah menghakimi orang kalau dia berhutang. Kita nggak tahu peperangan orang. Jadi satu, mungkin dia nggak pernah ngerti yang namanya manajemen keuangan dan manajemen hutang. Mereka itu hamba-hamba Tuhan. Tahunya apa? Mendengar suara Allah, menyampaikan khotbah pesan Tuhan di mimbar tok. Tapi PK-nya gede. Habis masuk dapat PK, entek, habis. Habis dapat uang gede, habis. Jangan hakimin mereka. Mereka belum tahu yang namanya manajemen keuangan dan manajemen hutang. Kecuali kalau mereka udah diajar, saya dampingin, masih jatuh lagi, baru kita didik, kita stop, kita nggak usah respon. Kecuali saya itu dengar itu saya kaget. Kenapa di Alkitab kan ditulis ada seorang nabi yang mati pun meninggalkan hutang. Siapa istri namanya? Janda di Sarta. Saya mau tutup Pak Simon, Pak Indra, kayak Simon itu. Jatuh nyangkal Yesus 3 kali. Yesus masih datengin dan berkata, apakah engkau ngasih gembalakanlah domba-domba. Saya paling suka itu Pak Simon, Pak Indra tempat itu adalah Tabga. Tabga kecil, bukan Tabga gede. Tabga gede itu tempat 5 roti 2 ikan yang 5.000 orang kasih makan. Saya suka ke sana Pak. Suka ke patungnya. Suka ke patungnya bagaimana Yesus menghampiri Simon. Di situ saya berkata, Tuhan ini aku. Utuslah aku. Puji Tuhan Pak Lukas minggu lalu datang ke gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Puji Tuhan ada acara KKR, saya WL sama istri. Randy main keyboard. Penuh, puji Tuhan. Pak Lukas pulang duluan karena ada ibadah dengan keluarga. Tapi saya hormati. Konco yang naruh muka, naruh hati. Walaupun sesibuk kayak apapun. Thank you Pak Indra buat sharingnya. Pak Lukas Tuhan berkati dan kawan-kawan semuanya. Sorry, panjangan. Oke, terima kasih. Nanti kita mereview kembali pembicaraan Pak Yos ya di YouTube.
Eh, oke, silakan siapa yang mau lanjut lagi? Yang mau ada acara pagi? Boleh saya Pak? Ya, pagi Pak Yosep, Pak Yos, Pak Lukas, Pak Indra, Pak Mardi, dan teman-teman semua. Tadi yang di sharing Pak Indra, yang slide terakhir itu bagus banget. Jadi Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, tapi Dia menyempurnakan orang yang dipanggil. Itu bagus banget sih, memang karena pasti saya yakin Tuhan tuh nggak manggil orang yang sempurna ya, tapi ketika kita merespon panggilan Tuhan, kita disempurnakan waktu kita taat berjalan sama Dia. Itu bagus. Jadi saya tuh kan suka nonton video YouTube tuh yang bikin-bikin pedang atau pisau gitu ya. Itu biasanya bahan-bahan materialnya itu dari besi-besi yang kayak apa tuh? Ada yang dia bikin tuh dari besi eh, apa? Suspensi mobil yang udah nggak kepake, yang sudah karatan. Tapi dari orang yang bikin pisau itu kayaknya, oh saya bisa nih bikin pisau yang sebilah pisau yang bagus. Jadi nonton nonton YouTube-nya tuh enjoy aja gitu prosesnya, dari dia dilebur dalam api, terus dipukul-pukul pakai martil, panaskan lagi, di treatment pakai cairan kimia, ya kan? Habis di treatment pakai cairan kimia gitu kan, memang itu suhunya itu kan 300 derajat Celcius, jadi panas itu. Terus di treatment, habis di treatment dibersihkan, diamplas, diukir, terus sampai akhirnya di finishing, sampai akhirnya jadi sebilah pisau tajam gitu ya, yang dia itu jadi kuat, tajam, dan bisa digunakan. Nah, hari-hari ini kita juga seperti itu ya, kalau kalau kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita tuh memang asal kita taat aja dan membiarkan Tuhan itu yang mengajarkan kita, kemudian membiarkan Tuhan memproses kita dalam masalah-masalah yang kita hadapi. eh, itu pada akhirnya juga kita akan menjadi seperti itu, yang tadinya suspensi yang sudah karatan nggak berguna, akhirnya bisa menjadi sebilah pisau tajam yang bisa dipakai oleh penggunanya untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar. Dan saya yakin, saya percaya sih setiap kita, apalagi kita itu ketika dipanggil Tuhan nggak sempurna, apapun masa lalu kita, apapun problem kita, tapi waktu kita menyerahkan diri dan submit sama Tuhan, itu pasti kita akan dipakai menjadi alatnya Tuhan dalam pemakaian kita masing-masing. Ada yang dipanggil jadi gembala, ada yang dipanggil jadi memang di marketplace, ada yang mungkin dipanggil jadi pengajar, ada yang mungkin dipanggil itu jadi penginjil dan lain sebagainya. Itu pasti Tuhan bisa membentuk kita dan menyerahkan apa ya, terserah Tuhan gitu ya, untuk memakai kita itu jadi seperti apa begitu. Jadi kalau dengan demikian semua yang Petrus alami itu manusiawinya dia, memang dari yang dia mulai, wah saya Tuhan, saya berani mati sama Tuhan, tapi begitu ketemu problem ciut dan menyangkal 3 kali. Ada juga yang dia udah lihat Tuhan Yesus berjalan di air, udah saya mau ikut berjalan juga Tuhan, ternyata tenggelam juga. Tapi orang yang sama juga ketika sudah diproses oleh Tuhan Yesus, yang tadinya ketakutan sama Kayafas, tapi begitu Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga, lalu Kayafas manggil, walaupun dikeroyok sama orang-orang Farisi, kita lihat nanti, kita baca di kitab para rasul itu, dia dengan bold bilang, saya nggak akan berhenti memberitakan Injil tentang Tuhan. Padahal disuruh, ibaratnya kalau di polisi itu kayak buat surat pernyataan ya. Surat pernyataan nggak boleh memberitakan tentang Yesus lagi. Dia dengan boldnya atau dengan mantapnya berkata, enggak, saya nggak akan berhenti. Ini orang yang sama juga yang sudah mengikuti proses. Nah, kita juga kan sekarang sedang diproses, Bapak-bapak. Jadi saya yakin sih kalau Tuhan memproses kita, sosok laki-laki ya, apalagi laki-laki itu kan pilar. Laki-laki itu dalam keluarga itu pilarnya, leadernya. Laki-laki dipulihkan, satu keluarga dipulihkan. Laki-laki itu diubahkan cara pandangnya, maka akan mentransformasi satu negara gitu ya, satu bangsa gitu. Dan saya yakin, saya percaya sih kalau misalnya Tuhan itu membentuk kehidupan kita menjadi laki-laki sejati di dalam Dia, itu pasti akan ada banyak ya, banyak hal yang akan berubah, banyak hal yang akan terdampak, banyak hal yang akan
terimpact dengan pengaruh, apalagi laki-laki yang takut akan Tuhan, itu saya yakin, saya percaya sih banyak hal yang akan berubah dan kita bisa membawa terang kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada gitu. Dan kalau misalnya kita sedang diproses, tabah aja, ikut aja apa kata Tuhan, karena kekuatan sejati itu dalam ketaatan ya, gitu sih. Jadi ya sama seperti Petrus, saya sadar saya juga sedang dibentuk dengan masalah atau pergumulan yang sedang saya hadapi gitu. Tapi ya sekarang belajar untuk shifting fokusnya tuh ke Tuhan, bukan ke masalah. Jadi waktu kita shifting fokus ke Tuhan, saya yakin, saya percaya sih kita semua pasti akan dipakai oleh Dia begitu. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih ya pengingatnya ya. Itu bahwa siapa apapun barangnya kalau kita dibongkar sama Tuhan ya nanti kan jadi baik gitu kayak. Mungkin saya sedikit tambahin dikit ya. Ada coba cari di YouTube tuh bagus sekali. Satu sampai ikut di dalamnya Pak. Jadi itu ceritanya banyak ya. Jadi ada satu mobil gitu, dia tuh kan misalnya bekas banjir di Jepang gitu kan ya. Itu banyak kok soal videonya gitu kan ya. Jadi bekas banjir di dalam itu lumpur semuanya apa semuanya bongkar semua di banyak. Nah, di situ dari berapa menit itu kan ya dia tuh dibongkar semua Pak. Jadi dicopot di satu joknya, apanya, dashboardnya semua. Jadi tinggal kerangka. Jadi tinggal kerangka, dicopotin semua, dibersihin semuanya, digosok, dicat apa semuanya, dan jadi jalan. Itu saya sini merasakan gila nih dari bener lumpur, dari bener atas sampai atap tuh lumpur, dalamnya lumpur semua, dicopotin dan jadi bersih dan bisa jalan gitu loh. Nah, itu sampai saya bisa ikut dalam film apa YouTube itu gitu. Itu bagus banget itu. Itu sama dengan merestorasi diri kita diri gitu Pak ya. Ya itu dari saya. Terima kasih. Ayo silakan siapa lagi yang mau lanjut? Ada yang mau berangkat pagi? Pak Ferry mungkin? Halo Pak Ferry? Satu Baik orang Pak. dulu. Halo Pak Lukas, satu Orang orang dulu. dulu. Saya ganti baju dulu, Pak. Ya silakan. Ayo. Yang mau duluan? Pak Mardi tuh udah on cam tuh, ayo Pak Mardi. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Pak Indra. Selamat pagi Pastor Yosef dan saudaraku semua. Ya, terima kasih ya untuk sharing firman-Nya tentang dipilih oleh Allah ya. Yang penting sih bukan sebuah kebanggaan kita dipilih ya. Karena Yudas pun dipilih. Dan akhirnya pun kita tahu lah ya endingnya. Dan dan Petrus juga dipilih. Dan endingnya pun awalnya tidak baik, tapi ujungnya finishing well-nya bagus sekali. Menurut saya ada sebuah uh, perubahan yang sangat drastis ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus ya. Karena di situ terjadi sebuah uh, kayak sebuah transformasi iman dari seorang yang ketakutan menjadi seorang yang sangat pemberani ya, bahkan tidak takut mati. Betapa pentingnya hidup ini ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, dan itulah yang harus ada dalam kehidupan kita. Dan menurut saya agak apa? Menurut saya eh, seperti tadi Pura-pura, eh, ya. Pura-pura. seperti apa yang Pastor Ios sampaikan tadi, bahwa apakah kita masih kadang-kadang kita tidak tahu pergumulan hidup seorang, mengapa dia masih harus berutang. Menurut saya ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, kita mengerti bagaimana cara kita mengelola kehidupan kita ya. Seperti Paulus katakan, perhatikanlah hidupmu dengan seksama bagaimana kamu hidup. Menurut saya ketika kita berjalan bersama Tuhan, memang ada kalanya kita masih harus hidup dalam utang mungkin ya, tapi kita tidak tahu proses hidup kita ya. Tapi yang saya percaya, selama kita berjalan bersama Tuhan dan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, semua pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika ada orang yang menghakimi kita atau siapapun yang tidak suka sama kita, yaitu problem pribadi ya, tidak ada sangkut paut dengan bagaimana Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Yang saya bagikan adalah eh, bukan sebuah kebanggaan kita dipilih Tuhan, tapi bagaimana kita menjalani hidup ini ya.
ketika hidup ini kita menjadi berkat dan bisa memberkati orang, menurut saya itu sudah lebih dari cukup bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tapi alangkah menyedihkannya ketika kita berstatus orang yang dipilih Tuhan, tapi hidup kita tidak mencerminkan anak Tuhan, bahkan cenderung mengecewakan Allah atau menjadi batu sandungan. Menurut saya ya pribadi ya, akan menjadi sebuah kekecewaan yang sangat mendalam mungkin bagi Allah kita. Mungkin ada yang tidak senang dengan apa yang saya katakan, tapi sekiranya Roh Kudus bekerja menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita. Terima kasih, itu sharing dari saya. Ya, terima kasih Pak Madi. Ya, jadi emang bagaimana caranya, bukan cara ya, mungkin bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain lah dengan besar dan dengan Tuhan. Itu sih mungkin kuncinya di situ ya intinya. Oke, terima kasih. Ayo, Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Indra buat sharingnya pagi ini ya. Saya, Roh Kudus mengingatkan saya, itulah kita contoh anak Tuhan seperti Petrus ya. Kalau dengan kekuatannya sendiri, pasti up and down ya. Ya, kalau Petrus itu kepinginnya selalu mengasihi Tuhan ya. Kepinginnya selalu yang paling utama di antara murid-murid yang lain. Itulah manusia Petrus ya. Manusia lamanya Petrus menurut saya, manusia lama. Tetapi betul Pak Marti tadi katakan, ketika mengalami pencurahan Roh Kudus, ketika Tuhan Yesus bangkit dan menemui secara pribadi Petrus, hidup Petrus berubah. Ya, saya melihat ya dalam kisah para rasul, Petrus nggak up and down lagi, tapi up and up and up ya. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Dia bisa membangkitkan Dorcas, seorang perempuan, eh, sama seperti Tuhan Yesus ya, membangkitkan anak Yairus. Bayangannya Petrus saja bisa menyembuhkan orang ya. Jadi itulah Petrus yang baru ya, teman-teman ya. Bahkan waktu Petrus di penjara, Tuhan sendiri yang mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Itu artinya ada pelayanan malaikat dalam kehidupan Petrus. Ya, beda jauh dengan Petrus yang lama. Nah, artinya apa di sini, teman-teman? Bahwa kita ini di dalam kita mengiring kepada Tuhan Yesus, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita harus melibatkan Roh Kudus dan kita harus memohon untuk pertolongan dari Tuhan Yesus setiap harinya. Ya, kita mengalami transformasi. Petrus yang asalnya ulat menjadi Petrus yang baru, Petrus yang menjadi kupu-kupu, ya, seorang yang indah di hadapan Tuhan. Itu nggak bisa kita lakukan dengan manusia jasmani kita sendiri, keinginan pribadi kita sendiri, tetapi harus lewat pertolongan Roh Kudus, ya. Dan kita tahu semua akhir kehidupan Petrus, dia bilang nggak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Dia minta disalibkan terbalik, ya. Jadi kepala di bawah, kaki di atas. Ya. Itulah kehidupan Petrus ketika dia mengalami Tuhan Yesus dan mengalami pengurapan Roh Kudus. Ya, kita mau praktek ya, menjadi Petrus-Petrus di akhir zaman ini, Petrus yang eh, berjalan dengan Roh Kudus. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan Pak Lukas dan teman-teman. Terima kasih buat firmanya Pak Indra. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Ferry. Itu ya saya sedikit nanggepin ya Pak ya. Jadi kalau dari saya sih, yang betul sebenarnya akhir-akhir itu sebenarnya Roh Kudus yang akan turun ke kita kan melalui dari Tuhan akan turun melalui Roh Kudus ke dalam hati kita. Tinggal bagaimana kita merespon Roh Kudus itu, apakah kita bisa mendengarkan itu dengan peka atau tidak. Itu aja sih. Jadi dengan kalau kita mendengarkan dengan peka, ya kita puji Tuhan
kita akan bisa berjalan bersama Yesus. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ayo silakan lanjut. Coba Pastor Yusuf mungkin yang on cam ini. Hmm. Ya, terima kasih buat semua yang sudah di-sharingkan ya. Ya, apa yang disampaikan Pak Indra ini berharga buat kita semua. Artinya kita semua yang sudah mendengar kebenaran ini tidak bisa menghindar dari yang namanya panggilan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong panggilan dan pilihan, itu ada satu peringatan keras dari Tuhan buat kita semua, yaitu banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Pertanyaannya, posisi kita ada di mana? Banyak loh, tidak terasa kita ini sudah mereject panggilannya Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, bisa enggak kita pura-pura enggak dengar? Dan itu ya, konsep pilihan dan panggilan ini, itu dikaitkan erat dengan perkawinan, perjamuan kawin. Ya. Itu nanti kita bisa baca di Matius 22 ya. Kisahnya kan raja itu mau buat pesta nikah buat anaknya gitu ya. Tapi ternyata yang datang nggak ada. Sudah dipanggil, nggak ada yang mau datang. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak kisah itu? Matius 22, perjamuan kawin. Kenapa Ya, yang diundang nggak datang? Hah? pernah dengar teman saya lupa. Ya, pernah negara yang itu. Akhirnya dihukum semua ya. Enggak semua dihukum, Pak. Bu, pesta sibuk. Nah, itu Pak Mardi bilang. Mereka sibuk ke ladang. Mereka sibuk bekerja, mengurusi usahanya. Lalu si raja ini marah, dia bilang, udah kumpulkan aja semua orang-orang pinggir jalan. Siapapun tuh orang baik, orang jahat, undang semua. Karena makanannya sudah tersedia. Akhirnya apa? Semua datang. Ya, nah, tapi ini kalau ini unik sekali juga ya. Yang menarik di sini. Itu orang jalanan diundang semua. Ya. Tapi ada satu standar yang Tuhan tetapkan. Yaitu apa? Siapapun itu harus tetap pakai pakaian pesta. Kadang-kadang nggak adil ya. Tuhan ini loh, rajanya itu loh, manggil sembarang orang yang di pinggir jalan, suruh masuk. Kan salah satu risikonya ya mereka nggak siap pakai baju pesta. Tapi coba lihat kesamaan. Orang-orang yang dipanggil, yang pertama kali dipanggil, makanya jangan bangga ketika Tuhan bilang, kamulah bangsa yang terpilih. Ya. Kalau kita cuma bangsa yang terpilih, namun hidup kita jauh dari kebenaran, maka kita akan masuk dalam kemana Pak? Nanti tenggelam, jangan Pak. Ya. Kita akan masuk di dalam apa? Penghukuman. Sederhana loh alasannya. Mereka masih sibuk. Pernah enggak kita nolak panggilannya Tuhan karena kita masih sibuk? Ya Pak Sigit, silakan. Jangan saya yang jawab, tidak perlu dijawab. Ya, ini aja loh. Kita evaluasi dengan dalam, ya. Supaya apa? Kita semua yang sudah tergabung di wadah yang luar biasa ini
bukan cuma mendengar hal yang baik, bukan cuma tahu kagum akan penjabaran firman, namun hidup kita tidak berubah. Ayo dievaluasi hidup kita. Ya. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya. Intinya gini loh, mau siap tidak siap, seperti tadi saya ngomong perjamuan kawin, tetap dituntut kita harus pakai pakaian pesta. Kalau enggak, hadiahnya sama, masuk di dalam kebinasaan kekal. Di situ diomongkan apa? Di dalam kegelapan yang paling gelap dan yang terdapat apa? Ratap kertak gigi. Wah, ngeri banget. Ya, jangan sampai ya kita sudah pelayanan, kita sudah kita enggak usah bingung kadang-kadang gini loh. Pak, aku enggak bisa apa-apa, Pak. Nah ini loh, konsep panggilannya ini kan luar biasa sebetulnya. Perhatikan ya, Petrus cuma janji. Ya Pak Yos. Ya. Petrus itu penjala ikan. Ya. Maka Tuhan juga menyuruh Petrus jadi apa? Penjala juga, tapi manusia. Ini contoh ya, contoh. Misalnya saya dulu deh. Saya ini guru ya. Guru untuk murid-murid musik saya. Tapi Tuhan juga panggil saya untuk menjadi guru untuk umat Tuhan. Ya. Ketika ada kesulitan seperti yang pernah saya ngomongkan di sini ya, beberapa minggu yang lalu, Petrus itu ahlinya mancing, nelayan, dia tidak mungkin nyuruh Petrus jadi pedagang nasi goreng. Sama, apapun potensi kita hari ini, itu akan Tuhan pakai. Ya, Pak Lukas, problem solver. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang ruwet-ruwet, nggak ngerti gimana caranya, wah ada Pak Lukas beres semua. Dan saya percaya Tuhan juga akan panggil Pak Lukas menjadi problem solver buat umat Tuhan. Gitu. Ya. Apapun hari ini, profesinya kita, percayalah Tuhan pakai di arah itu seperti Petrus sudah dipanggil. Cuma sekali lagi bagaimana kita meresponi panggilan kita. Ya, masih banyak yang belum sharing yuk. Saya bagi-bagi waktu. Tuhan berkati. Ya, amin. Terima kasih, Pak Tur. Silakan, Pak Simon. Mulai tadi siap-siap sambil bisa sharing sedikit. Ya, sebentar ya. Lagi siap-siap di sini. Ya, bagus sekali dengan ibarat Simon Petrus ini ya. Kenapa dia bisa dipilih sama Tuhan? Nggak tahu juga kenapa Tuhan pilih dia ya. Itu karena itu rahasianya Tuhan. Jadi ingat saya aja gitu kalau misalkan sudah tahu masuk ke sini pelayanan di multimedia ngerasain hati gitu kan. Sampai diimpiin baru 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 nyemplung gitu kan. Sudah ngelihat situasi di multimedia itu selalu kredit ya kan. Selalu canggih menurut saya gitu kan. Ya yang nyemplung aja dulu lah posisi kita gitu. Nanti Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih apapun juga gitu semuanya. Jadi pada saat kita, kalau saya ngelihat dari ayat ini adalah ayat ketaatan ya. Kita punya ilmu, punya kepintaran, itu harus bisa ditanggalkan kalau udah Tuhan perintahin. Tuhan Yesus itu kan cuma hanya anak tukang kayu, gitu kan. Anak tukang kayu loh, anak tukang kayu itu belum tentu dia ngerti tentang kayu, ya kan. Bener nggak anak kebala, ya kan? Anak gembala ya kan, anak gembala itu cuma anak gembala, anaknya gembala. Anak tukang kayu ya seorang anak tukang kayu, tapi belum tentu ngerti tentang perkayuan gitu. Sekarang dia berani merintahin nelayan yang sudah kawakan, ya
nebarin jala gitu. Shock for dia gitu kalau misalkan Simon Petrus nggak punya kerendahan hati, nggak punya hati yang taat, bar semua tuh. Ya kan? Itu aja. Saya cuma ngelihatnya firman Tuhan ini adalah satu buah ketaatan dan kerendahan hati. Apakah lagi sama panggilan Tuhan lakukan. Itu aja sih yang bisa saya sharingin. Indra, rekan-rekan semuanya. Thank you. Iya, tapi saya selalu tahu Pak Simon nih. Jadi maksudnya apapun yang terjadi, pokoknya maju dulu baru kita pelajarin di belakangan. Itu hebat sih Pak. Jadi saya salut ya. Jadi maksudnya kita tidak, kita merasa itu orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa gitu kan ya. Nah itu yang harus kita ambil hikmahnya dari Pak Simon ini ya. Ayo jalan terus, kita nggak boleh takut. Ada orang, aduh, gue nggak bisa, aduh ini nggak bisa. Ayo kita jalan dulu, baru kita tahu bisa atau tidak. Gitu sih. Ya terima kasih. Ayo Ini Pak silakan. Simon, ini Pak Simon senang karena topiknya, temanya, judulnya juga Pak Simon soalnya. Bagus lah, hari pertama pelayanan, namanya Simon disebut, ya udah lengkap lah Pak Simon, Iya, dikonfirmasi, kita habiskan lagi majelis penatuan, ntar lagi lah, ya. Yang terkait udah Pak tua. Simon. Gak usah jadi penatua, udah tua. Ya, ya terima kasih Pak Simon atas pelajarannya. Gitu. Ya saya kan Pak Freddy. Ya, selamat pagi. Saya mau men-sharingkan sedikit yang saya dapat aja. Soalnya tadi sharing dari teman-teman bagus-bagus semua tentang melayani ya dan tentang berbuat baik. Ya, saya diingetin sih kalau kita mau melayani atau berbuat baik itu ya kita nggak usah harus sudah sudah sempurna dulu atau sudah baik dulu. Berbuat baik juga bisa insidentil ya, misalkan lagi ada orang yang kecelakaan, kita bisa bantu semampunya. Mungkin ada kita tergabung di satu atau dua grup yang bantu dana kalau ada yang kecelakaan atau ada yang ujian-ujian tertentu yang kemanusiaan, kita bisa bantu insidentil. Terus untuk melayani di gereja atau di masyarakat itu kan banyak ya, sesuai dengan tadi ada porsinya masing-masing. Ada yang mungkin menjadi guru, ada juga untuk bisa jadi hal yang kecil seperti mungkin bantu parkiran di gereja juga termasuk melayani. Dan bersih-bersih gereja mungkin atau bersih-bersih ruang doa itu juga termasuk melayani. Yang penting dilakukan secara konsisten dan dari hati. Dan tadi yang saya dapat juga, tentu waktu kita melayani itu belum tentu sudah sempurna ya. Bahkan kita juga tadi kepikiran, banyak yang bilang siapa saya gitu harus melayani. Tapi di dalam situ Tuhan tetap memandang gitu. Siapapun bisa melayani dan lambat laun juga akan menjadi sempurna pelayanannya. Yang penting itu dari ikhlasnya dulu, dari hatinya dulu. Jadi siapapun bisa melayani dan tidak perlu harus besar pelayanannya. Kecil pun Tuhan tetap anggap. Itu yang saya bisa tangkap pada pagi hari ini. Terima kasih. Iya, betul sekali Pak Freddy ya. Jadi pasti intinya gitu tadi, jangan takut kita melayani, jangan rendah diri. Itu ya, intinya jangan rendah diri itu kan. Itu yang menjadi masalah. Kalau rendah diri boleh, tapi jangan rendah diri. Itu kan ya. Jadi dengan begitu Tuhan yang akan menyempurnakan ya, seperti tadi di ayat tadi. Jadi Tuhan itu tidak memanggil yang sempurna, tapi dia akan menyempurnakan yang dipanggil. Itu bagus banget itu quote-nya. Ya, terima kasih. Ayo Pak Randy, silakan lanjut. Ya, shalom shalom semuanya. Shalom Pak Yosep. Udah lama nggak ketemu kita, Pak Ferry. Ya, bagi ini ya luar biasa ya. Tadi firmannya tentang dipilih, tentang Tuhan menyempurnakan juga gitu ya. Yang saya tangkap ya setelah dipilih kita mau ngapain gitu kan. Setelah dipilih tujuan utamanya apa? Habis dipilih kan ya firman itu semuanya berbicara tentang apa sih? Menjadi seperti Kristus. Seperti Kristus itu apa sih? Ya balik lagi di Filipi gitu kan. Ia telah merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba gitu kan, mengosongkan dirinya. Apa
ya meninggalkan seluruh kealahannya gitu. Yang saya tangkap kalau kita udah dipilih kadang-kadang kita bukannya tadi ya bukannya ini tapi kita malah kadang-kadang lupa diri gitu. Tuhan udah pilih kita, Tuhan pakai kita gitu, terutama ya hamba-hamba Tuhan yang udah dipakai di pelayanan segala macem. Kalau kita ingat kita awalnya dulu nggak bisa apa-apa, terus Tuhan pakai jadi luar biasa, sampai bahkan bisa berbicara kemana-mana, khotbah segala macem, bisa main musik di mana-mana, bisa apa worship leader di mana-mana gitu kan. Bahkan ya mungkin kayak Pak Simon nih kan sekarang awal-awal nih jadi operator multimedia gitu kan, tapi nanti dicari-cari orang gitu, wah ini Pak Simon luar biasa nih kalau megang multimedia, hadirat Tuhan langsung turun gitu kan. Ya kan nanti bisa dipakai seperti itu kan, tapi kadang-kadang kita kalau sudah dipakai udah dipilih Tuhan, kita dipakai Tuhan, kadang-kadang kita lupa diri gitu, tujuan kita apa sih. Tujuan kita kan semua di Alkitab inti cuma satu, menjadi seperti Kristus gitu, mengosongkan diri, ya mengisi karakter Kristus yaitu buah-buah roh yang ada dalam hidup kita gitu. Ya kalau kita udah dipakai Tuhan kita mulai pilih-pilih, wah ini gereja ini ngasih PK-nya dikit ah, gua nggak mau ah gitu kan. Kita mulai pilih-pilih, ah di sini gua nggak nyaman ah, gua nggak enak ah di sini ah, nggak suka sama orang ini, nggak suka sama orang itu, akhirnya kita pilih-pilih gitu kan. Nah itu ha- kita lupa bahwa kita itu dipilih, bukan kita yang memilih gitu. Nah saya juga belajar gitu ya. Ya sekarang Tuhan mau pakai saya kemana, saya juga nggak tahu gitu kan. Maksudnya satu sisi Tuhan kasih saya banyak sekali gitu, banyak sekali eh, kepercayaan yang Tuhan kasih di pelayanan, di mana gitu, mengajar segala macam gitu kan. Tapi di satu sisi ada satu tempat yang saya ngerasa nggak nyaman banget di situ, nggak nyaman banget gitu. Yang koordinator musiknya juga songong gitu, ngasih kalau ngasih jadwal nggak ada tuh bilang terima kasih, nggak ada tuh bilang minta tolong, apa songong banget gitu. Tapi ya Tuhan suruh saya di situ jadi gimana gitu kan. Ya udahlah kita jalanin aja gitu, tapi ya ketika saya jalanin ya puji Tuhan, ya Tuhan berkatin lah gitu, maksudnya di ibadahnya oke gitu kan, ada hadirat Tuhan dan segala macam gitu akhirnya. Jadi kadang-kadang saya mesti mesti belajar ketika ya Tuhan udah pilih, ya lu mesti rendah hati, lu mesti kosongkan diri, tujuannya sama seperti Kristus, bukan setelah dipilih terus dipakai Tuhan terus kita malah jadi songong gitu istilahnya. Wah gua nggak mau di sini, gua mau di situ aja, gua nggak enak di sini, gua nggak suka di sini, gua nggak ini gitu kan. Udah dikasih pelayanan gitu kan, si Petrus suruh suruh tinggal di Yerusalem, wah nggak mau di Yerusalem, dianiaya segala macem, gue pindah aja ke Eropa gitu, kemana gitu kan, ke tempat lain atau ke Afrika gitu kan yang nggak ada penganiayaan, nggak bisa kan. Tuhan suruh Petrus tetap tinggal di Yerusalem karena emang tuh apa tujuan Tuhan buat Petrus, ya dia harus disalibkan dan jadi martir, dan itulah benih yang Petrus tabur gitu. Jadi kalau kita sudah dipilih, jangan lupa setelah dipilih ya kita tujuannya bukan apa bukan ini bro ya apa sih. Apa jangan sampai kita lupa diri gitu ya, karena tujuan kita setelah dipilih ya kita harus mengosongkan diri, bukan untuk sombong-sombongan gitu kan. Jangan sampai udah jadi pendeta besar gitu kan, wah ganti alper tiap 3 bulan gitu kan, wah pelayanannya mesti minimal kursinya mesti sofa yang harga 10 juta gitu, nggak bisa kalau nggak duduk di sofa pantatnya langsung gatel gitu kan. Nah itu hati-hatilah dengan seperti itulah, karena banyak pendeta besar jatuhnya kayak gitu gitu kan. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Aduh, ya keren ya Pak Randy emang hari ini. Kata-katanya. Itu tadi Gindi tetap menjaga, kalau kata saya tetap ngikutin kata-katanya Pak Joseph ya. Tetap jaga hati gitu ya Pak ya. Jaga hati, kita kan jangan sampai kita jatuh, ya kan. Kita udah, karena apa? Saya percaya kalau kita waktu kita di atas, kita tinggi, kalau kita sombong itu sebenarnya dari orang kita mau direndahkan. Itu benar kan di Alkitab juga ada gitu kan ya. Jadi siapa yang tinggi ya akan direndahkan. Gitu ya, terima kasih. Ayo, coba ayo kembarannya Pak Randy, silakan. Itu kuncinya Randy Pak Lukas. Jadi kayak begitu tiap hari nggak ada berhenti. Itu kuncinya deh, ketahuan dah hatinya kayak apa. Dalam Pak Lukas, Pak Yos, Pastor Yos, Pak Pastor Joseph, sorry masih di rumah Amin sakit. kembarannya. Oh, oke, oke, oke. Semoga cepat sembuh beresnya. Udah hari ini pulang, puji Tuhan, udah beres.
Oh, lagi di itu. Itu di blur nggak dengar nggak kelihatan Oh, itu. kelihatan ya, kelihatan bentar-bentar di blur ya. Aduh. Nah, itu tuh, tuh, masih anak-anaknya tuh. Sakit apa Pak Irfan? Sakit apa Pak? Akibat eh apa? Influenza tipe B ya. Jadi, Oh, jadi apa? eh, Virus, Pak Yos, ya. lagi musim nih Aduh, sini Bogor. ya. Ya, Heeh. terus berdoa ya. Terus mendoakan. Makasih, makasih. Lagi musim, jadi panas tinggi, ntar hilang panasnya, terus eh ya apa panas lagi gitu. Ternyata itu ada radang di paru karena batuk. Ya, apa dari teman-temannya banyak yang di sekolahnya kena, itu nepak juga. Ya kemarin Kamis ya malam tuh panas lagi, jadi saya pikir saya takutnya DBD, saya langsung bawa ke rumah sakit aja deh. Ya udah nginep di sini deh akhirnya deh. Ya puji Tuhan nggak ada DBD sih, trombosit semua bagus. Ya tadi eh, bahas mengenai dipanggil, dipilih ya. Saya ingat juga tuh khotbahnya Yusuf Roni. Dia cerita waktu itu dia ketemu dengan orang non Kristen kan, yang nganiaya dia kan. Dia tanya kenapa kamu eh, percaya dengan Yesus? Oh iya saya baca Yohanes 3 ayat 16. Itu yang membuat saya percaya. Oh, oke, tunjukin saya dong. Mana? Mana ayatnya? Oh, nih, silakan baca. Nah, pada saat dibaca, dia baca. Tapi dia bilang, oh saya nggak jadi Kristen tuh dengan baca ini. Terus dengan enaknya pastor apa Pak Yusuf Roni itu bilang, oh ya beda, saya dipilih, Anda tidak. Nah itu kan satu hal yang keren menurut saya. Ya jadi orang-orang dipilih itu orang-orang yang menurut saya dia ada hati untuk mengenal Tuhan ya. Itu kan dipilih, yang pilih bukan kita, betul itu kasih karunia. Nah, jadi kalau saat kita sekarang bicara dipilih, kita semua dipilih itu ya karena kita sudah diberi kesempatan gitu sama Tuhan. Sampai hari ini kita bisa mengenal Tuhan, bisa bisa percaya dengan Tuhan gitu, Tuhan Yesus ya. Sedangkan orang di luar sana juga dengan khotbah kok, tapi nggak percaya. Mereka juga dengar kok firman Tuhan, puji-pujian menyembah, tidak percaya, kan mereka tidak dipilih. Nah, sekarang mengenai tadi, setelah dipilih mau ngapain ya? Nextnya mau ngapain? Nah, itu kan tugas kita kan. Jadi pelayanan tuh menurut saya bukannya karena oh dipilih, dipanggil untuk melayani, enggak. Itu kan udah amanat agung. Jadi setiap orang ya harus harus melayani. Istilahnya tadi eh, Pak Freddy bilang, oh saya parkirin di parkiran, saya parkirin ini, itu melayani. Jadi versi kita kan banyak macam melayani. Emang melayani cuma di mimbar doang. Itu terlalu kecil cara pandang kita kalau cuma di mimbar doang. Ya bagi saya melayani itu tiap hari. Ya dimanapun melayani dong. Ya jadi ya waktu kita contoh-contoh Petrus itu salah satu contoh aja sih. Sebenarnya Tuhan memanggil semua untuk melayani. Ya saat kita melayani talenta kita kan ya digandakan gitu ya. Kita yang jalan. Cuma satu talenta, dua talenta. Nah sekarang ke Kosimon dia ya talentanya ditambahkan gitu. Ya banyak kok orang dari melayani ini akhirnya jadi seorang seorang pemimpin besar dari gereja, jadi seorang profesional banyak. Nah, disitulah dibentuk, itulah talenta-talenta kita gitu. Ya, jadi luar biasa juga sih hari ini pembahasannya Pak Indra mengenai ya dipilih, dipanggil sampai kita melayani. Ya itu respon hati kita mau gimana. Ya kita nggak usah liatin orang lah, siapapun itu mau ya, pendeta atau apa nggak penting lah mau mereka mau bicara mereka apa tadi Alphard di tiap bulan itu bodo amat. Ya memang Tuhan akan berkati ke orang-orang baik itu. Ya Tuhan akan pakai orang baik itu. Tapi memang kadang-kadang begitu. Ya, kita juga harus melihat mereka manusia. Ya kalau mereka udah jadi malaikat mereka mungkin nggak buat dosa gitu. Barusan juga saya tuh sambil dengerin pendeta Theodorus Tabarakala ya. Itu bagus juga tuh orang udah nggak ada sih udah lama ya. Itu juga sama orang-orang kenceng ya. Pendeta yang kenceng yang keras. Kalau dia tuh bilang orang-orang kaya tuh dilayani, kalau orang miskin kagak. Itu lucu tuh. Nah, jadi itulah mengenai
dilayani, melayani, dipanggil. Jadi gimana hati kita aja, gimana? Ya, thank you. Itu aja dari saya, Pak Lukas. Tolong berkati semua. Izin off cam nih lagi masih di sini di rumah sakit. Tolong berkati. Thank you. Pak Mardi, Pak Freddy, Pak Simon, Pak Astor, terus dan semuanya tolong berkati. Ya, terima kasih Pak. Semoga cepat beres ya. Dan kalau saya ambil dari sini cuma satu ya Pak ya. Jadi kita jangan banding-bandingin diri kita dengan orang lain gitu loh Pak. Jadi maksudnya ya kita orang lain gitu loh. Kita nggak akan bisa semenyamakan dengan orang lain. Bahkan semua orang tuh beda-beda semua, tidak ada yang sama gitu loh. Kalau kita membandingkan ya kita susah. Itu sih. Ya, terima kasih. Ya, sahabat melayani Pastor Yosef. Silakan. Ya, ya kayak tinggal dua Pak Abraham, Pak Niko, silakan. Ayo Pak Abraham, Pak Niko. Halo, Ya Pak Niko. pagi, shalom. Sebentar saya minum dulu ya, baru habis sarapan. Ayo kita ngopi dulu, Pak Niko. Iya, Cari kopi jam dulu kita yuk. soalnya mau ke gereja nanti jam 8. Sorry, sorry. Makasih sudah menunggu. Em, ya, hari ini firman yang dibawakan sama Indra. Bagus ya. Saya juga simpan slide-nya. Tuhan tidak memanggil yang sempurna, dia menyempurnakan yang terpanggil. Em, Kalau lihat dari apa yang saya dapat hari ini ya, bahwa kalau ngambil contoh Petrus, panggilan dari Tuhan tuh bukan cuma sekali. Ada banyak panggilan ya dalam hidup Petrus saja. Pertama sebagai nelayan dia dipanggil buat percaya, percaya secara buta gitu kan. Kalau nebarin jala, eh, disuruh nebarin jala walaupun nggak masuk akal buat dia tebarin. Kemudian dia juga dipanggil untuk eh, sekali lagi untuk percaya melakukan hal yang mustahil ya, yang dia apa namanya berjalan di atas air gitu kan. Tapi lagi-lagi nggak semua panggilan berhasil ya. Dia dipanggil untuk tetap teguh dalam dalam iman. Ternyata dia menyangkal Yesus 3 kali pula. Gitu. Nah, tapi di sisi lain, ketika dia dipanggil untuk menggembalakan domba, eh, 3 kali pula dia dia menjawab. Dan akhirnya benar-benar itu ya yang menjadi akhirnya dipilih menjadi kepala gereja ya gitu ya. Saya rasa juga dalam kehidupan saya atau tiap kita masing-masing juga kita dipanggil berkali-kali sebenarnya. Ya mungkin ambil contoh ketika saya dulu dibaptis itu juga panggilan. Kemudian ketika ikut pria sejati yang pertama itu juga panggilan. Cuman menjawabnya masih setengah-setengah gitu ya. Ketika yang kedua saya ikutin itu lagi-lagi panggilan, udah desperado gitu. Uh, tapi ya puji Tuhan ternyata saya tanggapin panggilannya gitu. Ada lagi banyak panggilan-panggilan lain lah, mungkin yang kecil-kecil, panggilan untuk memaafkan orang lain, panggilan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, banyak sekali panggilan gitu ya. Nah, saya jadi sadar bahwa kita juga disempurnakan dalam panggilan itu, apa disempurnakan, yang dipanggil justru yang disempurnakan gitu ya, bukan pemanggil yang sempurna. Ya karena memang lewat panggilan-panggilan itulah kita disempurnakan juga gitu. Ketika kita menjawab dengan benar, ketika kita punya respon hati yang benar, saya percaya disitulah kita disempurnakan. Jadi mungkin ya kuncinya cuma ikut Tuhan terus, nggak bisa nggak, hati harus selalu dimurniin ya, karena sekali berpetrus pun juga ketika dipanggil masih bisa ngaco juga gitu kan. Apalagi yang kayak
level-level saya gitu. Masih masih jauh banget gitu ya. Jadi harus mengampuni diri juga ketika dipanggil juga salah gitu kan. Yang jelas jangan jangan kapok, dan ketika dipanggil lagi ya yang beriku yang benar aja. Ya itu aja Pak dari saya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Niko atas pada hari ini ya. Ya benar sih, kita tidak boleh merasa kita paling tinggi, tidak boleh merasa kita paling benar gitu ya. Dan kita juga harus merespon panggilan itu semaksimal mungkin gitu kan. Ya, itu sih tidak bisa boleh menghakimi orang lain lah. Di situ yang kita terima ya. Ya, pokoknya bagaimana caranya kita bisa merespon dari panggilan yang ada dari Roh Kudus ya, buat kita perkembangan iman kita. Ya, terima kasih. Ayo Pak Abraham, lagi nyopir bis ini. Lagi naik ini, lagi naik apa Surabaya bis, dari lari dari barat ke timur, pulangnya naik bis. Oh, kirain mau nyobain bisnya sendiri nih. Ya, ya mungkin apa ya, sharing mengenai terpilih, dipilih tadi ya. Kalau kita ada kesempatan pelayanan, kita maksimalkan pelayanan. Saya eh, waktu waktu saya minta mobil dengan spek ini gitu kan. Terus saya sempat ngomong, Tuhan kalau nanti ada mobil, pokok pelayanan antar pendeta itu eh, saya mau gitu. Terus sebelumnya saya udah punya mobil gitu. Saya eh, juga jam 2 jam 3 pagi gitu, flight pertama biasanya hari Senin, pendeta di Jakarta gitu. Saya berangkat dari rumah setengah 2 gitu. Saya upayakan untuk bangun pagi untuk melayani nganter ke Bandara Juanda itu. Terus saya sempat terbesit, Tuhan kalau ada mobil yang lebih bagus kan juga lebih enak nganter pelayanan gitu. Akhirnya setelah sekian tahun Tuhan jawab, dan saya pun puji Tuhannya sampai sekarang saya masih bisa menjaga komitmen saya untuk tetap berupaya tidak menolak kalau saya harus subuh pelayanan, karena memang itu sudah komitmen, dan uh, saya mau untuk apa yang memang saya miliki untuk pelayanan, kira-kira begitu. Jadi sekarang pun saya juga udah mulai aktif lagi di sosial. Dulu waktu pandemi saya sering keluar kota, saya jarang ke pelayanan sosial panti asuhan. Sekarang tiap Jumat saya belajar untuk berkomitmen dengan situasi seperti apa, saya tetap belajar untuk pelayanan di sosial. Meskipun kadang itu kita mau pelayanan ada urusan, harus beresin ini, harus beresin itu, tapi saya pikir lagi, ini urusan kalau enggak urusan ini kalau enggak kita sempatkan untuk pelayanan, kita enggak berikan waktu untuk pelayanan, enggak ada habis-habisnya gitu urusan ini, seperti itu digoda terus gitu. Ya mungkin itu sih yang mau saya sharingkan. Makasih Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Abraham. Ya, mungkin Mungkin kalau saya nangkap dari Pak Lukas, Pak Bram tuh kalau naik bus itu, kalau kita kan naik bus bareng-bareng sama yang lain penumpang. Dia kalau naik bus enggak, dia nyewa bus-busnya gitu sendirian tuh kayak. Luar biasa emang orang kalau nyemasnya punya juga bus. sendiri, orang bisa sendiri gimana mau nyewa gimana sih? Loh iya itu bus. Ya, ya, ya. Bapak Abraham punya bus, Pak Abraham. Iya, Iya ya, orang bus. ya siap. Kadang kalau untuk gereja itu kadang gini, kalau saya misalnya gereja butuh bis itu ya, itu kadang mereka Pak anggarannya berapa Pak biayanya itu. Bukan semua yang saya miliki ini miliknya Tuhan. Saya tanya, udah gini aja lah, nggak usah bahas ke saya. Kalau untuk pelayanan nggak usah bahas ke saya berapa ya. Budget Bapak itu berapa? Seperti itu. Jadi kita upayakan lah apa yang kita miliki untuk pelayanan. Kira-kira gitu. Jadi beberapa gereja-gereja itu seperti itu kalau ke saya. Silakan. Pokoknya yang penting untuk pelayanan nggak ada masalah berapa budgetnya gitu. Nanti Tuhan tuker yang lain lebih gede kok. Nggak khawatir saya. Keren Demikian. Pak Abraham. Ono cabangin yang kali terus nggak Pak? Atau Cengkareng Pak? Biar tahu hubungin.
Iya, iya. Didoakan, 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 didoakan. Tidak ada yang Amin, mustahil. amin, amin. Ya, jadi itu bukan nyewa bis Pak, Pak Irfan, tapi menyewakan bis malah Pak, terbalik Pak. Gitu loh. Ya, amin ya, semoga tambah maju. Ya, jadi Bukan, dari sana. maksudnya kalau orang kan nyetop bis, Pak Lukas. Kalau dia bukan nyetop bis, dia langsung sewa bis, satu bis, Pak Lukas. Kan luar biasa gitu. Ya, ya, emang hebat ya Pak Abraham ya. Iya, oke, oke, siap. Maka tadi yang saya tangkap adalah itu di kita pelayanan harus all out ya, harus sepenuh hati lah, bukan all out, tapi sepenuh hati lah. Jangan pelayanan tapi masih ada ganjelan. Itu ya Pak Abraham ya, kalau menurut saya tadi nangkapnya gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak udah, oke, Lukas ada mau singgung tambah. saya nih. Pak Lukas singgung saya nih ganjalan-ganjalan nih, ganjalan pintu. Ya udahlah, udah saya udah lepasin ganjalan saya. Ya, bukan Pak ganjilan, Yos, waktu itu kita Pak Yos, sorry Pak Yos. Kemarin ke Bogor nggak bisa ketemu. Saya pada sakit kemarin tuh yang pada waktu hari apa tuh Pastor Yos ke Bogor ya? Aduh, Minggu padahal lalu Pak, waktu ketemu minggu enak lalu. itu. Sorry ya. Aduh, Gak apa-apa Pak, jangan merasa berdosa. Adiknya berdosa udah saya jadinya. menebus. Padahal saya mau ngajak makan babi tuh. Adiknya adiknya Bapak udah menebus kok, selalu menebus Oh, oke. nemenin saya. Saya kasih udah Syukurlah ada jadwal kembaran tanggal saya. sekian nih. Puji iya Tuhan. ya kembaran, Puji Tuhan ada kembaran saya. kembaran di perutnya ya. Nanti kalau ke Bogor lagi ya, ke rumah ya sama Pak Lukas tuh, teman-teman, sama Pak Indra. Siap, siap Pak Irfan. Siap Pak Irfan, Oke, thank you thank Pak you. Irfan. Ya, Oke, ya ini sebentar lagi kita atur waktu beneran ya, nggak aja ini kita bikin bahkan pakarikan ya Pak di Bogor ya. Kita atur waktunya nanti, saya boleh. ngaturin. Siap. Ya, itu. Ya, terima kasih. Ada siapa tahu ada tambahan, silakan masih ada waktu sebentar. Kalau nggak, Ah, Indra mau saya sekarang tambahin tutup, dikit ya, boleh? sekarang tutup ya. Tambahin dikit. Nggak, sorry, tambahin dikit ya. Eh, Sorry teman-teman tadi memang itu terutama slide-nya ya. Ada kesalahan teknis memang kemarin itu kan saya bikinnya pakai AI jadi agak ngaco. Jadi yang saya mau terangin di sini, temanya ini memang dipilih ya. Kalau dipanggil kita bisa dipanggil pakai toa, kayak ya bisa juga secara pribadi dipanggil gitu. Tapi kalau udah dipilih itu sesuatu yang personal itu ya buat kita. Jadi ya kalau kita dipilih Allah berarti itu personal yang kita dipilih. Makanya kita jangan sia-siakan itu. Itu tambahan dari saya aja. Dipanggil pakai toa, gimana ceritanya Pak? Emang masjid Pak? Iya. Wah kan bisa buat 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 tur-tur juga Pak, bukan buat itu. Resi Bapak, iya sih bisa aja. Silakan ada yang mau Makanya Pak tambahin? Indra, bagus bagus Pak Indra. Ya dipanggil itu umum, tapi kalau apa itu personal ya Pak ya tadi Pak ya apa? Dipanggil sama apa Pak Indra? Dipilih. Apa? Pilih. Nah itu hebat nih Pak Indra. Hikmatnya hebat. Thank you Pak Indra. Iya, Tapi iya. hati-hati Oke. 4K, Pak. Apaan tuh Pak Irfan? Apaan tuh Pak? 4K itu loh. Kagum, kaget. Apalagi kemarin itu kagum, kaget, Kecewa, kecewa. kecewa, kabur. Itu saya Terakhir kembali, terngiang-ngiang juga sih kembali. itu. Bagus juga sih itu. Ingat-ingat kayak gitu bagus juga karena gereja itu nggak semuanya sempurna kan. Jadi Ya, kadang-kadang kagum, kita, kaget, kecewa, kabur. Tapi nah kata itu saya Bang inget harus itu. kembali lagi. Heeh. Jadi waktu ketemu dengan satu hal yang baik, ya kita tetap dikagum aja, jangan sampai melewati kagum itu. Nanti jadi ujungnya kabur gitu. Makanya itu bagus itu. Saya kemarin mikir itu juga karena saya berapa kali saya sempat kayak gitu. Karena kita yang lihat orang gitu. Jadi kalau tetap kita kagum terus kan kita lihat Tuhan. Itu Pastor Yos. Thank you, Makanya thank saya you. nggak terlalu suka lihat Randy juga. Nggak sering-sering lihat Randy aja, jarang-jarang aja lah. Kalau gitu, biar nggak terlalu kagumnya berlebihan. Sorry biar kagum terus. Iya, iya. Oke, terima kasih teman-teman Oke. udah jam ini ya. Silakan Pak Indra, sekali Pak Indra, sekali-sekali tutup. Itu Silakan Pak Abraham. yang lain sudah ketawa-ketawa, Pak Indra itu masih konsentrasi menganalisa khotbah tadi gitu. Masih mikir lagi tuh Pak Indra itu. Iya, kebanyakan analisa dia masalahnya. Khotbah sendiri pun dianalisa ya Pak Bram ya. Khotbahnya sendiri pun Iya, dianalisa. jadi khotbah sendiri dia analisa sendiri gitu. Pak Mardi, kemarin gimana makan di tempatnya Pak Lukas, Pak Mardi? Pak Mardi belum cerita nih Pak Mardi. Saya Saya mau nggak ikut. diundang, Pak. Oh, kan diundang ya kemarin? Iya, saya nggak diundang, jadi nggak datang. Aduh, saya mau nyobain tuh. Kayaknya makanan enak itu. Iya, ini yang bikin saya sebenarnya sebenarnya agak kecewa ya.
Saya tidak pernah mengundang, saya tidak ada kata-kata mengundang loh ya. Coba baca di grup semua ya Pak Madi, maaf ya kalau sini ya. Kita mengundang semua dari Jakarta, kalian yang nggak mau datang gitu ya. Jadi Bapak yang nggak mau datang bukan saya nggak mau mengundang ya. Coba silakan baca di grup ya. Ya kalau Bapak begitu ya silakan, merasa tidak diundang ya silakan gitu ya. Saya mengundang semua yang di Jakarta, bahkan Pak Irfan pun saya undang. Itu Pak Madi ya. Oke. Ya silakan Yuk, kalau memang kita tidak tutup. diundang. Ya enggak, kalau Bapak merasa nggak diundang ya silakan gitu nggak apa-apa. Tapi saya mengundang semua yang di sono, di sini tapi saya tidak mengundang ngomong kata-kata siapa yang diundang gitu ya. Terima Ini kasih Pak Itu Pak Madi. Irfan nih acaranya pokoknya nih Pak Irfan nyobain nih. aja ya. Nyobain aja ya Pak Lukas kemarin. Jadi makan malam aja ya kemarin tuh acaranya. Iya, Buka pintu berkat iya, Pak, pintu berkat. Iya, iya, Jadi iya biar Pak kita yang Yos. tahu alamatnya, Iya. biar tahu alamatnya beli lagi Pak. Kita datang lagi beli. iya. Bukan, Enggak, itu strategi marketing Pak Yos. Strategi itu udah marketing itu. itu udah jelas-jelas saya tulis di grup. Siapa yang mau nulis, siapa yang mau datang silakan ditulis. Ya kan itu saya bukan mengundang semuanya, gitu loh. Saya mengundang semua yang ada di grup ini ya. Ya, Saya terima nggak kasih. ikutan nih Pak Irfan yang salah nih Pak Irfan pagi-pagi bikin sewot aja nih. Saya udah nggak ikutan nih Pak Irfan nih. Selesai nih Pak Irfan. Bukan, kemarin saya lupa. Jadi pada saat pikir yang di Jakarta semua pada pada Tapi pada nggak datang. apa-apa kalau saya nggak datang, tapi saya tetap mendoakan yang Pak, terbaik buat Pak Pak Irfan, Lukas. Pak Irfan tuh maunya khotbah di mimbar, nggak mau di Zoom. Usaha berjalan baik dan terus diberkati Tuhan. Selalu Amin, doa yang amin tuh terbaik Pak buat Pak Lukas. Pak Madi. Boleh buat Pak Lukas tuh. Nanti kalau ke Bogor aja Pak Madi ikut ya ke rumah kita mau bakar ikan. Tolong berkati semua. Pak Bram turun Pak Bram udah sampai Pak. Jangan jangan di Zoom mulu Pak. Baru Turun Pak. berangkat, Pak. Oh baru berangkat. Ya, ayo Indra, tutup Indra Ayo, sekalian. ya, kita tutup ya. Eh, Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini bagi kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, pencerahan, pengetahuan yang lebih lagi, khususnya buat kami-kami ini yang dipilih oleh Tuhan, sesuatu yang pribadi, yang presisi buat kami masing-masing, agar kami juga semakin ditumbuhkan dari hari demi hari, sehingga akhirnya menjadi arah yang serupa dengan Engkau. Kiranya Roh Kudus dalam membimbing kami setiap langkah kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami. Silakan ya doa berkat. Ayo Pak Yas. Mari Bapak-Bapak yang terkasih, orang-orang pria gagah perkasa pada zamannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang dinyatakan pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, bahkan berkat Roh Kudusnya, menyertai setiap kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah kita katakan di diri kita, sehat-sehat tubuh kita, tidak ada bakteri, sakit, penyakit, virus, apapun juga dalam nama Yesus. Baik-baik jiwa kita, tidak ada stres, depresi, tekanan batin, kelelahan mental. Di dalam nama Yesus, kuat-kuat roh kita, oleh kuat kuasa Roh Kudus, dan kebenaran firman Allah. Berbahagia dengan istrimu dan anak-anakmu. Sukses, berhasil dalam pekerjaan, bisnis, usaha dagang, bahkan bahkan kita sampai nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan berkati sama-sama katakan, amin. Thank you semuanya. Thank you Pak Suryo, Pak Pak Lukas, Lukas, Pak Mardi, Pak Indra, Pak dan Pak Abraham, Abraham, dan berkati, Freddy, Pak Pak Indra, Mardi, Pak Freddy, Niko, Pak Randy, Terry, berkati Pak semua. Randy, semuanya ya. Terima kasih semuanya. Itulah